I'm not saying that we're better or greater or comparing us with Jesus Christ as a person or God as a thing or whatever it is. You know, I just said what I said and it was wrong or was taken wrong, and now it's all this. Kami lebih populer dibandingkan Yesus. Begitulah kata-kata yang secara sadar diucapkan oleh John Lennon. Pernyataan yang keluar dari mulut John Lennon itu memicu kontroversi besar di seluruh dunia. Fans mereka marah, lagu-lagu The Beatles diboikot, rekaman mereka dibakar, dan kecaman datang dari berbagai pihak. Meski Lennon mencoba menjelaskan maksudnya, fans mereka sudah terlanjur meledak. Dan pada suatu malam yang dingin di New York, seorang fans fanatik Beatles menembaknya sebanyak 5 kali dengan revolver kaliber 38 yang sekaligus mengakhiri hidup John Lennon selamanya. He was shot late this evening in front of his apartment building in New York City. Apparently. Lalu bagaimana semua ini bisa dimulai? Mengapa kata-kata itu begitu berbahayanya? Dan dalam video kali ini, kami akan menyelami lebih dalam tentang terbunuhnya John Lennon. Pada bulan Maret 1966, surat kabar Evening Standard London menerbitkan seri mingguan yang berjudul How Does a Beatles Live, yang berisi wawancara dengan masing-masing anggota The Beatles, yaitu John Lennon, Ringo Starr, George Harrison, dan Paul McCartney. Artikel-artikel ini ditulis oleh Maureen Cliff, seorang jurnalis yang sudah lama mengenal mereka dan sering mewawancarai mereka sejak awal kepopuleran The Beatles di Inggris. I think it's very difficult for him to affect the Beatles as far as taste goes. I think they admire him because clearly he's got some. They rather like the fact he has a beard clean. 3 tahun sebelumnya, Cliff menyebut mereka sebagai kesayangan Merseyside, dan pada tahun 1964 ia ikut serta dalam perjalanan pertama mereka ke Amerika Serikat. Untuk seri ini, Cliff memilih untuk mewawancarai setiap anggota band secara individu, bukan sebagai satu grup. They rather like the fact he has a Bentley and a Jaguar and a coloured manservant. They like the sort of riches and the glamour. Pada bulan Februari, Cliff bertemu dengan John Lennon di rumahnya di Kenwood, Westbrook, Surrey. Dalam wawancara itu, Lennon digambarkan sebagai seorang yang gelisah dan sedang mencari makna hidup. Ia berbicara tentang ketertarikannya pada musik India dan menyebut bahwa banyak pengetahuannya ia peroleh dari membaca buku. Di antara koleksi pribadinya, Cliff menemukan berbagai barang unik milik Lennon seperti salib besar, kostum gorila, baju zirah abad pertengahan, serta perpustakaan yang tertata rapi, berisi karya-karya penulis terkenal seperti Alfred, Lord Tennyson, Jonathan Swift, Oscar Wilde, George Orwell, dan Aldous Huxley. Salah satu buku yang berpengaruh pada pandangan religius Lennon adalah The Philosopher's Cloud, karya Hugh J. Schonfield. Isn't it nice? Just on the island. Really lovely. Great. Meskipun Cliff tidak menyebutkan dalam artikelnya, Lennon juga disebut banyak membaca tentang agama, dan dia sempat mengatakan, "Kekristenan akan hilang, kekristenan akan lenyap dan menyusut. Saya tidak perlu berdebat tentang itu. Saya benar, dan saya akan terbukti benar. Kami lebih populer daripada Yesus sekarang. Saya tidak tahu mana yang hilang lebih dahulu, rock and roll atau kekristenan. Yesus memang benar, tetapi para pengikutnya yang bodoh dan biasa-biasa saja. Mereka yang memutarbalikkan fakta itulah yang merusaknya bagi saya." Or greater, or comparing us with Jesus Christ as a person, or God as a thing, or whatever it is. You know, I just said what I said and it was wrong. Wawancara Cliff dengan Lennon diterbitkan di The Evening Standard pada 4 Maret dengan judul On a Hill in Surrey, a Young Man, Famous, Rich, and Waiting for Something. Artikel itu tidak menimbulkan kontroversi di Inggris, di mana jumlah orang yang pergi ke gereja saat itu memang semakin menurun. Gereja-gereja Kristen mencoba mengubah citra mereka agar lebih relevan dengan zaman yang modern. Menurut penulis Jonathan Gould, kemudian satir sering mengolok-olok upaya gereja dalam menarik perhatian publik. Pada tahun 1963, Uskup Woodswich John Robinson menerbitkan buku yang berjudul Honest to God, yang mendorong orang-orang untuk menolak ajaran gereja tradisional tentang moralitas dan konsep Tuhan sebagai orang tua di langit. Sebagai gantinya,
ia menyarankan agar orang lebih fokus pada etika cinta yang universal. Buku Religion in Secular Society karya Brian and Wilson pada 1966 juga menjelaskan bahwa sekularisasi menyebabkan gereja-gereja di Inggris semakin sepi. Namun, hal itu berbeda dengan di Amerika Serikat, di mana kepercayaan Kristen masih sangat kuat. Tema ketidakrelevan agama dalam masyarakat Amerika itu dibahas dalam artikel Apakah Tuhan Sudah Mati yang diterbitkan oleh majalah Time pada 8 April 1966. McCartney dan Harrison dibaptis dalam gereja Katolik Roma, tetapi mereka tidak mengikuti agama Kristen secara aktif. Dalam wawancaranya dengan Cliff, Harrison juga belak-belakan tentang agama yang terorganisasi, perang Vietnam, dan figur otoritas yang secara umum, baik yang bersifat religius maupun sekuler. Ia mengatakan, jika agama Kristen memang sebagus yang mereka katakan, seharusnya agama ini bisa menerima diskusi. A time when they've really frightened you? Only Paul's frightened me a few times. Only times when getting in and out of places when there's thousands of them all. Menurut penulis Steve Turner, majalah satir Inggris Private Eye menanggapi komentar Lennon dengan menampilkan kartun karya Gerard Scrive. Kartun tersebut menggambarkan Lennon berpakaian seperti orang suci yang memainkan gitar berbentuk salib dan mengenakan halo yang terbuat dari piringan hitam vinil. Majalah Newsweek mengutip pernyataan Lennon tentang lebih populer daripada Yesus dalam terbitannya pada bulan Maret. Wawancara itu juga muncul di majalah Detroit pada bulan Mei. Dan pada tanggal 3 Juli, 4 wawancara Cliff dengan para anggota Beatles diterbitkan bersama dalam sebuah artikel 5 halaman di The New York Times Magazine dengan judul Old Beatles: A Study in Paradox. Namun, pada saat itu tidak ada satupun dari publikasi ini yang memicu kontroversi yang besar. Because any thoughts we have of him will travel to him wherever he is. Had he ever met Mr. Epstein? No, but he was looking for. Tim pers Beatles, Tony Barrow, menawarkan 4 wawancara Maureen Cliff kepada majalah remaja Amerika Serikat, yaitu Dead Book. Ia ingin menunjukkan bahwa Beatles telah berkembang melampaui musik pop sederhana dan mulai menghasilkan karya yang lebih mendalam secara intelektual. Dead Book dikenal sebagai majalah dengan pandangan yang liberal yang membahas topik kontroversial seperti hubungan antar ras dan legalisasi marijuana, sehingga dianggap cocok untuk menerbitkan wawancara itu. Redaktur pelaksana Dead Book, Danny Pels, berperan dalam menyoroti komentar John Lennon itu. Pada tanggal 29 Juli, Dead Book menerbitkan wawancara Lennon dengan Paul McCartney dalam edisi September mereka yang berfokus pada isu-isu kontroversial seperti narkoba, seks, rambut panjang, dan perang Vietnam. Editor majalah Art Anger menampilkan kutipan kontroversial Lennon di sampul depan. Saya tidak tahu mana yang akan hilang lebih dahulu, rock and roll atau Kristen. Di samping itu, ada juga pernyataan dari McCartney tentang Amerika. Ini adalah negara yang buruk, di mana siapapun yang berkulit hitam dianggap sebagai negro yang kotor. Hanya ada foto McCartney yang muncul di sampul depan karena Anger mengira komentarnya akan lebih memicu kontroversi. Kutipan Lennon juga dijadikan judul artikel utama dengan foto dirinya di atas kapal pesiar, menatap ke laut dengan tangan melindungi mata. Keterangan foto itu berbunyi, dan Lennon melihat kontroversi dan berlayar langsung ke arahnya. Itulah cara dia ingin hidup. Pada akhir Juli, Anger mengirim sarjana wawancara ke berbagai stasiun radio di Amerika Serikat bagian selatan, DJ Wacky, Tommy Charles yang berbasis di Birmingham, Alabama. Mendengar komentar Lennon dari rekannya, Doug Layton, ia langsung memutuskan untuk tidak memainkan lagu The Beatles lagi. Saat siaran pagi pada 29 Juli, Charles dan Layton meminta pendapat mendengar tentang komentar Lennon, dan reaksi yang diterima sangat negatif. Mereka kemudian mulai menghancurkan piringan hitam Beatles secara langsung saat siaran. Charles berkata, "Kami merasa ini sangat tidak pantas dan tidak sopan. Sesuatu harus dilakukan untuk menunjukkan bahwa mereka tidak bisa begitu saja lolos dengan pernyataan yang seperti ini." Tommy Charles, if you as an American teenager are offended by statements from a group of foreign singers which strike at the very basis of our existence as God-fearing, patriotic citizens. Manajer Biro Berita United Press International, Al Ben, mendengar siaran Wacky dan mengirimkan laporan berita ke New York City. Akhirnya, berita itu menjadi cerita utama di New York Times pada 5 Agustus. Sementara itu, penjualan Dead Book yang sebelumnya tidak begitu populer melonjak hingga mencapai 1 juta eksemplar. To mention Vietnam as if nothing was happening. But why should they ask you about it? You're successful entertainer. That is why because Americans always ask showbiz people what they think.
Pernyataan Lennon dianggap menghina oleh beberapa kelompok agama yang konservatif. Lebih dari 30 stasiun radio termasuk di New York dan Boston mengikuti langkah Waki dengan berhenti memutar lagu-lagu The Beatles. Waki bahkan menyewa mesin penghancur kayu dan mengajak pendengar untuk mengirimkan barang-barang bertema Beatles agar dimusnahkan. Di Reno, Nevada, stasiun radio KCBN menyiarkan pesan setiap jam yang mengecam The Beatles dan mengumumkan acara pembakaran album mereka pada 6 Agustus. Di beberapa wilayah selatan, stasiun radio mengadakan demonstrasi publik di mana kerumunan remaja berkumpul untuk membakar rekaman, patung, dan memorabilia Beatles lainnya. Foto-foto remaja yang antusias ikut dalam aksi ini tersebar luas di seluruh Amerika Serikat, dan kontroversi ini mendapat liputan besar di televisi. McCartney kemudian membandingkan aksi pembakaran ini dengan pembakaran buku oleh Nazi, yang menyebut reaksi berlebihan ini sebagai contoh dari pemikiran Amerika yang histeris dan dangkal. Souvenirs to the pickup points about to be named, and on the night of the Beatles' appearance in Memphis, August 19th, they will be destroyed in a huge public bonfire at a place. Kontroversi ini kemudian dikenal sebagai kontroversi lebih populer daripada Yesus atau kontroversi Yesus. Or comparing us with Jesus Christ as a person, or God as a thing, or whatever it is. You know, I just said what I said. Insiden ini terjadi tak lama setelah kehebohan akibat sampul album Yesterday and Today yang hanya dirilis di Amerika Serikat. Sampul aslinya menampilkan The Beatles berpakaian seperti tukang daging, dikelilingi boneka plastik yang terpotong-potong dan daging mentah. Sampul ini segera ditarik karena dianggap terlalu kontroversial. Bagi sebagian kelompok yang konservatif di Amerika Serikat, komentar Lennon tentang Yesus memberi mereka alasan untuk menyerang The Beatles. Selain pernyataan Lennon, mereka juga tidak menyukai rambut panjang para anggota band dan dukungan mereka terhadap musisi Afrika Amerika. Dalam konferensi pers, Lennon mencoba menjelaskan maksudnya. Kalau saya bilang di televisi lebih populer daripada Yesus, mungkin tidak akan ada masalah. Saya minta maaf karena sudah berbicara sembarangan. Saya bukan anti Tuhan, anti Kristus, atau anti agama. Saya tidak merendahkan agama. Saya tidak bilang kami lebih besar atau lebih baik daripada Yesus. No, but I'm not saying that we're better or greater or comparing us with Jesus Christ as a person or God as a thing or whatever it is. You know, I just said what I said. Ia menekankan bahwa ia hanya menggambarkan bagaimana The Beatles dipandang oleh masyarakat, bukan membandingkan dirinya dengan Kristus. Ia juga mengutip pandangan Uskup Woolwich tentang Tuhan, bahwa Tuhan bukanlah orang tua di langit, melainkan sesuatu yang ada dalam diri setiap orang. Lennon akhirnya berkata, "Jika kalian ingin saya meminta maaf, kalau itu bisa membuat kalian bahagia, baiklah, saya minta maaf." Questions on things that I just read and derived about Christianity. Only I was saying it in the simplest form that I know, which is the natural way I talk. What's the most enjoyable? Selain begitu banyak kerugian yang diterima oleh Beatles, yang dia tidak tahu bahwa kata-katanya itu telah menyakiti banyak orang, termasuk fans beratnya sendiri. Dan pada akhirnya, 10 tahun setelah huru-hara ini, John Lennon vakum selama hampir 5 tahun. Out, Mr. Epstein. I don't know. Are you driving down to London tonight? Yes, somebody's taking us down here. Setelah 5 tahun menghilang dari industri musik, John Lennon akhirnya kembali. Sejak kontraknya dengan EMI berakhir pada tahun 1975 dengan perilisan album kompilasi Severed Fish, ia merasa bebas. Perusahaan Beatles, Apple, juga resmi bubar tahun berikutnya, yang membuatnya benar-benar tidak terikat dengan siapapun. And although I haven't been particularly happy personally for quite a long time with the situation, I didn't want to make any. Namun, alih-alih langsung kembali bermusik, Lennon memilih menjauh dari sorotan. Ia ingin fokus pada keluarganya, terutama putranya, Sean, yang lahir pada Oktober 1975. Ia mengambil peran sebagai ayah rumah tangga, sesuatu yang belum pernah benar-benar ia lakukan sebelumnya. Although I don't want to go into the details of it, let's say that possibly Paul's suspicions were right. And pada Juli 1976, kabar baik datang. Lennon akhirnya mendapatkan green card yang memberinya izin tinggal permanen di Amerika Serikat.
Dengan kebebasan yang baru ini, dia dan keluarganya sempat berpergian ke Jepang untuk mengunjungi kerabat Yoko Ono. Selama beberapa tahun, Lennon lebih banyak menghabiskan waktunya bersama keluarga, bermain dengan Sean, dan hanya sesekali bermain-main dengan ide-ide musik di sela-sela kesibukannya sebagai ayah. Bahkan, salah satu demo yang ia rekam di rumahnya pada tahun 1977 kelak menjadi dasar dari lagu reuni The Beatles. Yeah, I mean, first of all, is there any possibility? But secondly, much more important, do you think that it's a good idea? Well, that's another. Namun, dorongan kreatif dalam dirinya tak bisa terus-menerus ditahan. Pada musim panas 1980, saat Sean hampir berusia 5 tahun, Lennon mulai merilis lagunya lagi dengan sungguh-sungguh. Ia bahkan pergi ke Bermuda untuk mencari inspirasi, dan ternyata kreativitasnya mengalir deras. Dalam waktu singkat, dia telah menciptakan cukup banyak lagu untuk 2 album penuh. Lennon dan Yoko kemudian sepakat untuk merekam album bersama yang mencerminkan perjalanan hidup dan pemikiran mereka. Hasilnya adalah Double Fantasy yang direkam di studio Hit Factory, New York, antara Agustus dan Oktober 1980. To be impossible at that period would be the best way for us just to sit down and say, now what is it and what do you want, and for each of us to declare our real intentions. Lagu pertama yang dirilis dari album itu adalah Just Like Starting Over. Nuansa rock and roll era 1950-an dengan lirik yang reflektif membuat banyak orang antusias, dan Lennon benar-benar kembali. But I must say the first thing I heard when I got in was I'm playing a Beatles tune yesterday, which cheered me up no end. I've been trying to follow the game, but Meskipun beberapa kritikus menilai albumnya terlalu sentimental, para penggemar Beatles tetap menyambutnya dengan hangat. Bahkan, ia kembali bersaing di tengah lagu dengan Paul McCartney, sebuah pemandangan yang mengingatkan orang pada masa kejayaan mereka. 24 in 64, and I've been playing with Paul since I was 15, and he's very nice. and George about a year late. Tentu saja, kembalinya Lennon membuat media penasaran. Banyak yang ingin tahu bagaimana kehidupannya selama 5 tahun terakhir. Dalam satu wawancara panjangnya dengan Playboy, dia berbicara banyak tentang lagu-lagu lama The Beatles. Namun, ia juga menegaskan bahwa The Beatles bukanlah jawaban atas segala sesuatu. I think over the period of being apart, we've all thought, oh, that wouldn't be nice, that wouldn't be bad, you know. I mean, I've worked with Ringo and George. Kalau ada satu pesan dari The Beatles atau era 60-an, itu adalah belajar berenang. Begitu Anda sudah bisa berenang, ya berenanglah. Hidup dalam nostalgia itu seperti terus membawa-bawa Perang Dunia Kedua. Atau Glenn Miller. Bukan berarti Anda tidak boleh menikmati Glenn Miller atau The Beatles. Tapi kalau Anda hidup dalam mimpi itu, Anda seperti terjebak di zona senja. Dan itu bukanlah kenyataan. You know, I'm really attacking myself. But I regret the association. But what I regret, you know, I mean, he lived through it. The only thing that matters. Namun, tidak semua orang bisa menerima pemikirannya. Beberapa penggemar masih menganggap The Beatles sebagai semacam pemimpin spiritual bagi generasi mereka. Tapi bagi Lennon, hidup harus terus berjalan. 3,000 American fans have turned out to greet the Beatles. Menjelang Natal 1980, perhatian media terhadap John Lennon masih sangat tinggi. Setelah sekian lama menjauh, kini ia kembali menjadi sorotan. Salah satu agenda pentingnya adalah pemotretan dengan fotografer ternama Annie Leibovitz untuk majalah Rolling Stone. Bersama Yoko Ono, Lennon berpose di apartemen mereka di Dakota, sebuah gedung ikonik di seberang Central Park, New York. Tak lama setelah sesi foto, Lennon juga menerima DJ Dave Solin dari San Francisco untuk sebuah wawancara. Dalam obrolan santai itu, ia berbicara tentang gairahnya dalam bermusik dan keinginannya untuk kembali tampil di atas panggung. Saya benar-benar ingin memainkan musik secara langsung. Saya belum pernah melakukan tour sebagai artis solo. Tapi sebelum itu, saya ingin merekam beberapa lagu lagi, setidaknya 1 album lagi, sebelum benar-benar memutuskan tour itu. Things that you see that you think are good or bad. Well, that's pretty general. I like the disco music that's out now, which is... Saat wawancara berakhir, Lennon sempat menandatangani sesuatu untuk Solin dan rekan-rekannya. Sambil tersenyum, ia berkata, "Saya juga penggemar. Saya suka ketika orang menandatangani buku mereka untuk saya, dan sebagainya." Sebuah pernyataan yang sederhana, tapi mungkin akan terasa begitu berarti. Sore itu, sekitar pukul 5,
Lennon dan Yoko meninggalkan Dakota menuju Hit Factory, studio rekaman di pusat kota. Yoko sedang menggarap sebuah lagu berjudul Walking on Thin Ice yang dipengaruhi oleh musik New Wave yang sedang populer di klub-klub malam di New York. Lennon juga sangat menyukai lagu itu dan ingin merilisnya sebelum Natal. Maka tujuan mereka ke studio adalah untuk menyelesaikan tahap mixing. Saat mereka keluar dari Dakota, beberapa penggemar sudah berkumpul di depan gedung. Sejak Lennon kembali ke dunia musik, semakin banyak orang yang datang hanya untuk melihatnya sekilas atau meminta tanda tangan. Lennon seperti biasa melayani mereka dengan ramah. Eyes of the crowd grow in pitch and volume, drowning out the whine of the jet engines. And here they are. Di antara para penggemar itu ada seorang pria yang mengulurkan salinan album Double Fantasy. Lennon berhenti sejenak mengambil spidol lalu menandatangani sampul album itu. Penggemar itu adalah Mark David Chapman. Sentenced to 20 years to life after entering a guilty plea. He has been denied parole 11 times as of 2020 and most likely spent. Mark David Chapman berasal dari Texas, tetapi pada tahun 1980 ia tinggal di Hawaii bersama istrinya, Gloria. Masa remajanya, ia adalah penggemar berat The Beatles, tapi semuanya berubah seiring waktu. Setelah menjadi seorang Kristen yang taat, ia tidak bisa melupakan pernyataan Lennon pada tahun 1966 bahwa The Beatles lebih populer daripada Yesus. Bagi Chapman, ucapan itu adalah penghujatan. Better or greater or comparing us with Jesus Christ as a person or God as a thing or whatever it is. You know, I just said what I said and it was wrong or was taken. Kemarahannya semakin menjadi ketika Lennon kembali ke dunia musik pada tahun 1980. Chapman tidak bisa memahami bagaimana pria yang dulu menyanyikan All You Need Is Love kini hidup nyaman sebagai jutawan di New York. Baginya, Lennon adalah simbol kemunafikan. Pada Oktober 1980, Chapman sempat pergi ke New York dengan niat menghabisi idolanya yang kini ia benci. Tapi, sesuatu yang membuatnya ragu, dan ia kembali ke Hawaii tanpa melakukan apa-apa. Namun, tekadnya belum pudar. Pada 6 Desember, ia kembali ke New York dengan membawa revolver kaliber 38. Dan kali ini, tidak ada yang bisa menghentikannya. Was covered in blood. The shooter was later identified as 25-year-old Mark David Chapman, who stood by as his target bled out. Setibanya di kota, Chapman menyewa kamar hotel dan meninggalkan barang-barangnya di sana, termasuk sebuah buku yang berjudul The Character in the Ray, karya J.D. Salinger. Novel itu menceritakan tentang seorang pemuda pemberontak bernama Holden Caulfield yang membenci semua orang munafik. Chapman merasa buku itu mencerminkan isi kepalanya, dan ia ingin menjadikannya sebagai pernyataan hidupnya. Dalam pikirannya yang terganggu, John Lennon adalah salah satu orang yang munafik itu. Pada 8 Desember, Chapman menghabiskan hari bersama para penggemar Beatles di luar gedung Dakota. Dia tidak sempat melihat Lennon saat pagi hari, tetapi dia sempat melihat Shane, putra Lennon, yang sedang keluar bersama pengasuhnya. Sore harinya, saat Lennon dan Yoko bersiap menuju studio, Chapman mengeluarkan album Double Fantasy. Dengan ramah, Lennon menandatangani sampul album itu, tanpa menyadari siapa yang berdiri di hadapannya. Saat itu, Chapman justru merasa tersanjung, seolah ia hanyalah seorang penggemar biasa yang akhirnya bertemu dengan idolanya. Namun, perasaan itu tidak bertahan lama. Malam harinya, sekitar pukul 10.50, Lennon dan Yoko kembali ke Dakota setelah menyelesaikan sesi mixing Walking on Thin Ice. Lennon sangat antusias, ia merasa lagu ini bisa menjadi peluang besar bagi Yoko untuk menembus tangga lagu. Mereka berjalan melintasi trotoar, melewati gapura menuju pintu masuk gedung. Saat itu, Chapman masih berdiri di sana. Begitu Lennon melintas, Chapman mengangkat revolvernya dan menembakkan 5 peluru ke punggungnya. Lennon was shot and killed at about 11 o'clock last night outside his apartment building. News of the Lennon shooting, of course, spread quickly around the world. NBC News correspondent. Peluru-peluru itu bukanlah peluru biasa. Ini adalah peluru berujung berongga yang akan pecah menjadi serpihan begitu mengenai tubuh, menyebabkan luka yang lebih fatal. Lennon tersandung, terhuyung menuju pintu masuk gedung Dakota.
Penjaga pintu, Jose Perdomo, langsung berlari menolongnya. Tak lama kemudian, petugas polisi New York tiba di lokasi. Salah satu dari mereka, James Moran, mencoba memastikan identitas korban. "Apakah kamu John Lennon?" tanyanya. Dengan sisa tenaga, Lennon menjawab, "Ya." Shadows the news from Poland around in Washington tonight. Former Beatle John Lennon, who was 40, was shot and killed last night outside his luxury apartment in New York. Setelah melepaskan tembakan, Mark Chapman tidak melarikan diri. Ia hanya berdiri di bawah lampu jalan dengan tenang, membuka mantelnya, dan membaca The Character in the Ray seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jose Perdomo, penjaga pintu Dakota, mendekatinya, bingung dan marah. "Apa yang baru saja kamu lakukan?" Chapman menatapnya dan menjawab dengan tenang, "Ya, saya baru saja menembak John Lennon." Shot late this evening in front of his apartment building in New York City. Apparently he was killed almost immediately. The man who shot John Lennon walked up. Sementara itu, John Lennon yang sudah tidak sadarkan diri dibawa ke rumah sakit Roosevelt. Sepanjang perjalanan, petugas medis mencoba menyelamatkannya, tetapi luka-lukanya terlalu parah. Sesampainya di rumah sakit, dokter bekerja keras selama hampir 20 menit, namun usaha mereka sia-sia. According to police sources, the man had been seen at the apartment house earlier, and later in the evening when Lennon arrived, the man appeared to be rational. He called out Lennon's name. Lennon telah kehilangan lebih dari 80% darahnya, dan pada malam itu, dunia kehilangan salah satu musisi terbesar sepanjang masa. In New York. The alleged killer is an unemployed security guard and printer who had lived in Hawaii. News of Lennon's death touched off a wave of shock and mourning around the world. Yoko Ono benar-benar terpukul. Selain harus menghadapi kenyataan bahwa suaminya telah tiada, dia juga harus menyampaikan kabar buruk ini kepada Shane, putra mereka yang baru berusia 5 tahun. Yoko ingin memastikan bahwa Shane mendengar berita itu langsung darinya, bukan dari media. Berita kematian John Lennon segera menyebar. Di Amerika Serikat, banyak orang pertama kali mendengar kabar itu ketika diumumkan dalam siaran Monday Night Football. Area about a week and began to hang around the Dakota apartment over the weekend asking about John Lennon. He apparently ran into him for the first time this evening. Di Inggris, negara asal Lennon, berita itu menjadi headline keesokan harinya. Para sahabat dan rekan Lennon juga menerima kabar duka itu dini hari pada tanggal 9 Desember. Julian, putra pertama Lennon dari pernikahan pertamanya, bibinya Mimi, serta mantan rekan-rekannya di The Beatles, semuanya dikejutkan oleh tragedi ini. Would get him to a hospital 1 mile away. His attacker made no attempt to flee. He was arrested at the Dakota and was moved under heavy guard because of fears for his... George Harrison mengungkapkan rasa dukanya dalam pernyataan singkat. "Setelah semuanya telah kami lalui bersamanya, saya masih sangat mencintai dan menghormatinya. Saya terkejut dan tercengang." Ringo Starr dan istrinya, Barbara Bates, segera menuju Dakota untuk menemani Yoko. Sementara itu, Paul McCartney yang saat itu sedang keluar dari studio rekaman didatangi oleh pers. Dalam kondisi kaget dan tidak tahu harus berkata apa, ia hanya menggumam, "Drag, bukan?" Ungkapan yang terdengar sepele dan kurang berempati. Paul kemudian menyesali pernyataannya itu dan memberikan penghormatan lebih dalam melalui lagu Here Today yang ia tulis untuk mengenang Lennon. The prosecutor who accused Mark David Chapman of murdering Lennon could give no motive today. Chapman's attorney said the young man had tried to... Tidak ada pemakaman yang besar untuk John Lennon. Sesuai keinginan Yoko, tubuhnya dikremasi dalam sebuah upacara pribadi. Namun, sebagai penghormatan, pada tanggal 14 Desember 1980, para penggemar di seluruh dunia mengadakan momen hening selama 10 menit. Abu Lennon disebar di Central Park, tepat di belakang Dakota, di mana kemudian dibangun tugu peringatan yang bernama Strawberry Fields. Di Inggris, musik Lennon kembali mendominasi tanggal lagu. Natal tahun itu terasa lebih kelam, dengan Just Like Starting Over merajai posisi nomor 1. Setelahnya, lagu klasik Imagine dari tahun 1971 naik kembali ke puncak tanggal lagu dan bertahan selama 4 minggu. Sebelum akhirnya digantikan oleh Woman dari album Double Fantasy. Beberapa tahun kemudian, rekaman-rekaman terakhir yang dibuat Lennon sebelum kematiannya dirilis dalam album Milk and Honey pada tahun 1984. Yoko juga meraih kesuksesan dengan lagu Walking on Thin Ice yang ia persembahkan untuk Jones.
Setelah penangkapannya, Chapman menjalani berbagai sesi wawancara dengan psikiater yang ditunjuk oleh pengadilan. Para ahli memiliki pendapat berbeda tentang kondisi mentalnya. Beberapa menyimpulkan bahwa ia mengidap skizofrenia paranoid, sementara jaksa bersikeras bahwa ia cukup waras untuk diadili. Dan pada akhirnya, Chapman sendiri yang memilih untuk mengaku bersalah atas pembunuhan itu, dan hakim menjatuhkan hukuman seumur hidup penjara, dan hingga kini ia tetap berada di balik jeruji besi.